Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti prosesi imtihan dan uji publik yang akan dibantu oleh trainer dari Ummi Foundation Pusat Surabaya. Dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Abdus Salam SPD, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun jumlahnya hanya 11, tapi kalau dari pendengaran saya lebih lantang anak-anak yang di atas dibandingkan di bawah, dengan audiens kurang lebih ini 500-an. Betul Ustaz ya? Banyakan korengah. Tapi yang namanya kurang lebih belum sempat dihitung. Tapi rasa-rasanya paling tidak dibandingkan yang ada di atas tentu jauh lebih banyak yang di bawah. Betul apa betul? Coba saya mau adu, mana lantang suara anak kita dengan jumlah 11 anak dengan seluruh wali santri atau seluruh tamu undangan yang ada di hadapan saya. Siap nak? Kok lemas? Siap nak? Sepertinya ketegangnya berlebihan ini. Padahal ini kalau saya lihat dari postur tubuhnya lebih tinggi atau besar kalian dibandingkan Ustadz ya. Coba bersama-sama, mana kenceng suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres ongkuan debuna rengkona. Bilis walaupun kecil tapi kompak, mampu mengangkat beban yang berat. Walaupun banyak tapi tidak kompak, bisa celaka. Sehingga alhamdulillah, masya Allah, di sini teriakannya kenceng, di sini biasa saja, tapi bisa mengalahkan yang banyak. Itu artinya anak-anak kita kompak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena kalian kompak anakku, sekalian kita ulang lagi ya nak ya. Tapi Ustadz ingin berpantun. Dari tadi mak banyak banget pantunnya. Atau di sini ini memang dikatakan desa pantun Ustadz ya? Enggak? Oke. Saya punya pantun versi bahasa Indonesia. Jawabannya gimana nak? Iya, terima kasih. Tidak ada jawaban. Sepi sekali. Bagaimana jawaban? Cakep, terima kasih. Memang Ustadz tidak pernah jelek, kata istri Ustadz. Oke, terima kasih pujiannya ya nak ya. Oke, kalau saya berpantun maka dijawab dengan jawaban cakep. Pagi-pagi minum kopi. Kopi yang hangat pastilah mantap. Mari jawab salam sekali lagi. Jangan sampai kalah dengan anak-anak kita yang hebat. Siap Bapak Ibu? Yang menjawab salam saya dengan ikhlas saya doakan, mudah-mudahan putra putrinya baik yang sedang di atas panggung ataupun yang ada di bawah,
mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, yang menjawab salam saya dengan ikhlas. Saya doakan yang sedang punya hutang, oleh Allah Subhanahu wa taala dilunaskan hutangnya. Saya keduan usaha mantar muka sarang Allah paring apa jularang. Saya sedang membangun usaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan. Mari jawab salam sekali lagi dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nak, kamu hebat ternyata ya. Seandainya bade lomba telo kaleh menang telo kaleh je. Makanya reng tak abereng sehingga kedengarannya itu berbeda-beda versinya. Nah, karena kalian selalu menjadi pemenang di hati kita orang tua. Ustadz punya pantun versi Madura. Versi? Kalau versi Madura jawabannya bagaimana nak? Beni genteng sae. Kalau versi Madura jawabannya bagaimana? Coba. Cukok bulus banyak bernana, cukok benteng sesek napote. Bila pon ngabas nak kanak penter ngacina, Roma sana seneng torjugan mabunga kaate. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Al-hadits amma ba'dah. Hadratul qurama, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari kami. Juga yang saya hormati pengasuh dari pendidikan Islam As-Salam, kebetulan Masya Allah nama lembaganya mirip, tidak sama persis dengan nama saya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala langkahnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah berikan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan As-Salam, juga yang saya hormati Ustadz Bushro SAG-MPD yang Masya Allah beliau ikhlas membersamai teman-teman yang ingin belajar Al-Quran dengan metode ummi, walaupun beliau Masya Allah berjauhan dengan keluarga tercintanya. Jadi beliau ini Bapak Ibu memang asli orang Sumeneb, cuman berkeluarga dengan orang Jombang. Jadi sekarang istrinya tinggal di Jombang, beliaunya tinggal di
Sumenep, sehingga LDRan. Masya Allah, sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Juga yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala dari MI, MTS dan juga MA As-Salam, serta seluruh Dewan Guru, Ustadz dan juga Ustadzah, serta juga Bapak Ibu wali santri alawat wali siswa yang hadir atau menemani putra putrinya yang sedang di atas ataupun yang belum, tanpa terkecuali yang sangat kami hormati serta kami muliakan, anak-anakku yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, dengan izin rahmat Allah Subhanahu wa taala kaulah sareng ajunan epan Allah Subhanahu wa taala paringi kesempatan untuk bermujalasah dalam satu majlis yang insya Allah penuh mabarakah kak dintoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah yang di dalamnya membaca dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ketenangan. Kaula mereksana Bapak Ibu pada hadir majlis Al-Quran sarang majlis daul atau tongtong lain napa pada pitenggi tentunya berbeda Bapak Ibu, karena seemaus adalah Al-Quran. Walaupun Bapak Ibu antusiasnya di dalam menyaksikan tongtong misalkan dan bahagia luar biasa saat itu, namun rasa-rasanya tidak akan pernah membekas di hati kita yang paling dalam. Perbedaan dengan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita sendirilah yang membaca Al-Quran, maka rasanya Masya Allah luar biasa. Romasana kobesah, romasana ontong, romasana tak rogi, romasana setojana ampun samporna. Sehingga ini yang dikatakan oleh Rasulullah mendatangkan sebuah ketenangan. Alhamdulillah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala menyelimuti dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, para malaikat menjaga kita insyaallah. Yang paling luar biasa Bapak Ibu, kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah saking bangganya kepada kita semuanya yang ada di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita dan disampaikan kepada orang-orang atau disampaikan kepada hamba-hamba yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya majelis ini menjadi sebuah tanda pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad ibni Abdullah al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita damba-dambakan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya bersama masuk surga dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan terlaksananya kegiatan Khatmul Quran dan imtihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam As-Salam ini Bapak Ibu bukanlah tanpa alasan. Beni pas coman membadah begitu saja tidak, melainkan ada 3 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, ini merupakan tahadduts bin ni'mah, wujud syukur kita kepada Allah. Jadi keluarga besar As-Salam Allah berikan kemudahan-kemudahan,
dalam membina, mendidik banyak hal kepada anak-anak kita. Sejak dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan selesai tamat MI-nya, pindah ke MTS, sehingga terjadi kegiatan pembelajaran khusus yang namanya Al-Quran dengan metode ummi. Allah juga berikan kemudahan-kemudahan itu. Lalu bagaimana mungkin Bapak Ibu kita semuanya mengabaikan rasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Maka niscaya kalau kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la azidannakum, mudah-mudahan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal. Teti Bapak Ibu, benika angkui bang sombongan punten, benika angkui gaanggaan punten. Terjadinya kegiatan Kak Dinto memang nikah wujud syukur Madrasah Assalam Kak Dinto Bapak Ibu. Engki mantar muka dengan adanya syukuran ketika Dinto sarang ajunan epon Allah tambah gempang, dan orang-orang yang sekarang sedang melihat Assalam semakin yakin, mempercayai bahwa putra-putri yang dititipkan di sini insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang hebat penerus bangsa insya. Nomor 2 Bapak Ibu, adanya kegiatan ini untuk memberikan laporan dek keajunan sedaja Bapak, dek keajunan sedaja Ibu, katiponapah progres, katiponapah perkembangan belajar Al-Qur'annya. Dabuna Ustadz kelak memang leres Bapak Ibu, ampon badah tempat ngaji kalaban bagus, badah langkar, badah musola, badah sedajana banyak. Namun Bapak Ibu ngaji Kak Dintoh tak instan Bapak Ibu. Ngaji Kak Dintoh bisa lancar, bisa genteng, bisa faham bila pon benar iulang-ulang. Karena tak mungkin tora olati, tore ngai dimin ewak tokeni. Bagaimana kita belajar Al-Quran butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai kantos mangken ki pangkun ajar, ki pakun ketika di Bapak Ibu. Sehingga adanya kegiatan tambahan pembelajaran Al-Quran Kak Dinto untuk memperkuat, untuk melancarkan kembali, untuk membuat kolaborasi yang tepat agar pembelajaran Al-Quran Kak Dinto bisa difahami dan bisa diamalkan dengan baik dan benar. Itu tujuan kami Bapak Ibu. Sehingga malam hari ini Yayasan Pendidikan Islam Assalam memberikan laporan dek keajunan sedaja ketika Dintoh seampon mebedah kegiatan pembelajaran Al-Quran metode ummi. Sehingga deki Bapak Ibu ngireng ke ator kesokan paserah sekasokan mareksani dak ke potra-potrena kota bedak ke potra-potre tatanggena tak apa-apa kesokan pereksani langsung deki Bapak Ibu. Sehingga memang kami perlu sampaikan bahwa yang ada di atas panggung ini Bapak Ibu terdiri dari 1 kategori, yaitu kategori tartil. Nah Pak Epon Ustadz, kategori tartil Kak Dinto. Kategori tartil ini Bapak Ibu anak-anak kita ini sudah menuntaskan 4 materi. Yang pertama, anak-anak kita ini sudah menuntaskan membaca Al-Quran bitartil mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30. Sehingga Bapak Ibu manabi ajunan nanti panasaran otabeng sok-sokan ke angkui mereksani ngireng deki pereksani bebas mereksani dek kepeser asawas sebada atas Kak Dinto. Insya Allah siap membaca Al-Quran Bapak Ibu. Tung. Yang kedua Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah menuntaskan pelajaran Gharaibul Quran. Nah Kak Dinto Ustadz, Gharaibul Quran itu Bapak Ibu ditulisan dan cara bacananya tidak sama. Bersitung materinya mana Bu itu lesan Kak Disa Bapak Ibu majroha, tapi cara bacanya majreha. Anak-anak kita ini bisa seperti ana misalkan, walaupun seandainya tidak ada bulat kecil di atas itu Bapak Ibu, anak-anak kita ini faham
kan karena mushaf sekarang bervariasi banyak versinya Bapak Ibu ya. Jadi ana yang di atasnya biasanya ada bulat kecil ya. Itu tandanya Bapak Ibu dibaca pendek kan begitu. Anak-anak kita itu tanpa adanya bulat kecil pun bisa Bapak Ibu. Setiap ana yang dibaca wasol pasti pendek. Setiap anak yang dibaca waqaf mesti dibaca panjang satu alif. Anak-anak kita ini bisa insya Allah dan hafal semuanya dengan tempat dan posisinya Bapak Ibu. Yang ketiga, anak-anak kita ini sudah menuntaskan yang namanya pelajaran tajwid dasar. Tapi dasar Bapak Ibu, dasar. Namun walaupun dasar Bapak Ibu setidaknya ada 10 bab di sana. Mulai dari bab hukum nun sukun atau tanwin, mim sukun, nun tasydid, sampai dengan hukum qalqalah mad yang dibagi dua, mad tabi'i atau mad far'i. Mad far'inya juga dibagi 13. Anak-anak kita hafal semuanya Bapak Ibu. Tidak hanya itu, anak-anak kita ini yang ada di atas setidaknya Bapak Ibu sudah menghafal sebanyak 28 surat insya Allah. Mulai dari surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah sampai dengan An-Nas. Karena rata-rata Bapak Ibu alhamdulillah surat-surat favorit, mohon maaf saporana, imam masjid ketika menjadi imam sholat Jumat rata-rata Bapak Ibu surat-surat favoritnya adalah surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr. Anak kita ini sudah hafal. Kebetulan saya laki cuman situng, Masya Allah. Artinya Bapak Ibu seandainya laku menemukan satu majlis atau situng masjid kebetulan udzur, imamnya bisa menggantikan karena sudah hafal surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Oleh karenanya agar tidak berlama-lama, semakin malam izin untuk menyapa putra-putri kita biar tidak terlalu grogi karena etanya akin nah Bapak Ibu. Oke, sudah minum semua nak? Belum. Enum keluna macam cek melesedeyena. Enum kelun. Dah, buka. Silahkan baca basmalah dan minumlah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Macam tegang ruh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah proses belajar anak-anak kita. Seumpama pas tak bisa katipun apa Bapak Ibu? Jaknya mana pelajaran Bapak Ibu. Namun kita memang duduk di sana dengan berdiri di sini apalagi megang mikrofon belain. Abek sengit ya dek nih Bapak Ibu. Jadi memang ini ada atmosfer yang berbeda di depan dan yang di belakang ini. Dan ini bertujuan untuk melatih mental anak-anak kita. Sebetulnya mereka ini sudah diuji Bapak Ibu. Dan ujiannya tidak sekali, berkali-kali. Dan semuanya ini dinyatakan lulus. Tepuk tangan. Dinyatakan lulus, namun bisakah menerima tantangan di hadapan panjenengan sedaja? Anak-anak kita pasti tetap tegar, tetap tenang dan bisa menjawab. Mun bisa nak, berarti kalian iya. Masya Allah, hebat. Siap? Coba Ustadz mau tanya kabarnya dengan lantang ya nak ya. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar dan semangatnya pada malam hari ini? Luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Lakar lelain dan menggunakan Bapak Ibu. Kalau SMP itu sedikit apa namanya ya, malu-malu. Tapi kalau masih MI itu masih Masya Allah luar biasa semangatnya. Anak kita sesemangat itu Bapak Ibu. Saya yakin kalau anaknya sesemangat itu Bapak Ibunya jauh lebih semangat. Coba saya tes juga ya, tanya kabarnya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya semangat guruna. Bapak ibunya tak oning tak saja pokok lesai gula. Pon tak pon apa. Anak-anakku semuanya, apakah kalian semua sudah siap untuk diuji? Insya Allah siap Ustadz. Allahu Akbar. Ngarace kirim ke Palestina wala thank you. Mung semangat tah.
Coba Bapak Ibunya siap untuk menguji? Padahal pertanyaannya yobe. Pertanyaannya Bapak Ibu siap untuk menguji? Tak pada yakin je. Tak pada yakin. Oke, anakku semuanya, siapa yang siap diuji duluan angkat tangan. Angkat tangan kapti pas der masa kemas saya uji. Wong siap saja burung. Udah turunkan nah. Oke, karena kalian siap semuanya, coba Ustadz akan meminta kalian menjawab bersama-sama. Siap ya? Buatlah suara kalian itu selantang mungkin. Kalau perlu, walaupun tanpa mikrofon, suara kalian itu terdengar ke alun-alun. Semak alun-alun. Terdengar kalau live streaming. Ini live streaming Ustadz ya. Disiarkan di mana? Di YouTube-nya Assalam. Mak tak ada jawaban. Assalamualaikum. Panggilan tak terjawab. Disiarkan di channelnya Ramayana, Masya Allah. Nanti ditonton Bapak Ibu ya, biar syiarnya itu semakin luas. Di YouTube-nya Ramayana, betul ya Mas ya? Jangan lupa like, comment, and share. Oke, anak-anak semuanya tolong jawab pertanyaan Ustadz mulai dari gharib ya nak ya. Boleh pakai mikrofon tapi agak jauh, pegang mikrofonnya. Jangan dekat-dekat biar suaramu tidak mengalahkan suara yang lain. Yuk. Ana, semua tulisan Ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetap dibaca panjang satu alif. Anaba. Anaba, semua tulisan Ana nanya dibaca pendek kecuali Anaba, Anabu, Anasiya, Al-Anami. Afain. Afain, hati-hati banyak dibaca pendek. Min nabai. Min nabai, hati-hati banyak dibaca pendek. Malaihim. Malaihim, semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Malaihi. Malaihi, semua tulisan malaihi lanya dibaca pendek. Litat luwa. Litatsluwa, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang kecuali litatsluwa, liyabalua, liyarbua, wanabalua, lan nad'uwa. La ta'manna. La ta'manna. Bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Majriha. Majreha. Bacaan imala artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surah Hud ayat 41 juz 12. Masya Allah, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, yang tadi dijawab oleh anak-anak kita itu adalah materi gharib. Bacaan muskilat yang ada di dalam Al-Quran. Bacaan-bacaan tulisan dengan cara bacanya yang tidak sama. Seperti contohnya bacaan yang terakhir tadi. Coba ulang lagi ya agar lebih kuat pemahaman kita. Oke, majreha itu bacaan apa nak? Bacaan imalah. Bacaan imalah ya. Bacaan imalah itu apa? Bacaan imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Oke, tulisannya majre apa majroha? Jadi Bapak Ibu, di tulisannya itu majroha. Tapi cara bacanya majreha. Apa itu nak? Dijawab tadi itu adalah bacaan imalah. Apa artinya imalah? Artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh sehingga tidak membunyikan ro lagi menjadi re karena miring Bapak Ibu. Dan tidak hanya tahu membaca, tahu di mana juga tempatnya. Coba kita tes. Contohnya di mana nak? Contohnya di surah Hud ayat 41 juz 12. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan biar semakin semangat. Alhamdulillah. Itu gharib. Kalau saya memberikan nilai itu mumtaz. Mumtaz seperti itu lancar. Satu pun tidak ada yang lip sync. Oning lip sync. Akebi melolon. Semuanya bunyi.
Tada cuman begini-begini saja, semuanya bunyi. Artinya anak-anak kita betul-betul hafal. Oke, baik, kita lanjutkan dengan tajwid. Siap. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi berapa? Dibagi 5. Sebutkan. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Sebutkan. Ta ta jim dal dal zai sin shin sad dad ta dha fa qaf kaf. Berikan contohnya. Contohnya tak jannatin tajri. Stop. Hukum mim sukun dibagi berapa? Dibagi 3. Sebutkan. Izhar syafawi, idgham mithli, ikhfa syafawi. Hukum ro dibagi berapa? Dibagi 2. Hukum lam ta'rif dibagi berapa? Dibagi 2. Hukum lafaz Allah dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Tafhim dan tarkik Hukum qalqalah dibagi berapa? dibagi 2. Sebutkan. Qalqalah surah dan qalqalah Huruf qalqalah ada berapa? ada 5. Sebutkan. Qaf ta ba jim Hukum dal mat dibagi berapa? dibagi 2. Sebutkan. Mat tabi'i atau mat asli dan Mat far'i dibagi berapa? dibagi 13. Sebutkan semuanya. Mutajib, mutasil, mat jais, mufasil, mat arid, li sukun, mat iwal, mat sila, mat badal, mat tamkin, mat lin, mat lazim, mutaqqal, kalimi, mat lazim, mutaqqal, kalimi, mat lazim, muhaffaf, mat lazim, mat far. Masya Allah, alhamdulillah, hafal Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu kalau bersama-sama. Itu kalau bersama. Kalau sendiri-sendiri bagaimana Ustadz? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan ini adalah pembelajaran sekali lagi Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran. Walaupun tidak bisa pun, bagi kami seorang guru adalah mereka sudah menjadi yang terbaik buat kita. Betul ya Ibu ya? Masya Allah. Baik, tajwid sudah, warib sudah. Oke, pindah pada hafalana. Coba dari surah Al-A'la sampai dengan surah An-Nas ada berapa surah? 28 surah. Ada 28 surah. Coba sekarang sebut dengan urut namanya saja. Dari Al-A'la 2, 3. Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Al-Insyirah, At-Tin, Stop. Ustadz tidak puas kalau hanya tahu urutan nama suratnya. Coba sekarang bacakan surah Al-A'la bersama-sama. Ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Stop. Lanjutkan ayat berikut ini. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Firunal hayatad dunya. Surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terakhir surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hafal, hafal, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi saya yang meminta
membaca atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan secara bersama-sama. Nah, sekarang saya akan tawarkan kepada bapak atau ibu siapapun saja boleh menguji putra-putri kita yang ada di atas, terkhusus untuk bapak dan ibunya sendiri. Ngereng kator sekasokan. Boleh paser asaos. Alhamdulillah bapak, ngereng pak, keajunan pak, kak kanto. Mikrofon kalau ada boleh pinjam. Enak, pinjam saja. Baik, bismillah. Masya Allah. Baik, kita kenalan dulu Ustadz. Dengan Ustadz siapa Ustadz? Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Ustadz mau tanya sama adik, kakak Kebetulan atau ponakan saya. oh ponaan ya. Yang mana ponaannya Ustadz? Nailatul Mardiyah. Nailatul Mardiyah. Nomor berapa Ustadz? Nomor berapa? Yang ini ya Ustadz ya? Ya. Oke, Masya Allah. Silakan Naila, silakan majuna. Masya Allah. Berikan tepuk tangan biar semangat Bapak Ibu. Pelan-pelan turun. Masya Allah, ternyata lebih tinggi daripada saya. Bener ternyata ya. Oke, kita kenalan dulu. Namanya siapa nak? Nailatul Mardiyah. Nailatul Mardiyah ya. Dipanggilnya Naila, Naila. Naila kelas berapa Naila? kelas 3, Kelas 3. Apa cita-citanya Naila? guru. Masya Allah, menjadi guru. Lah inilah ciri-ciri guru yang menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Masya Allah. Berarti ini kreatif gurunya. Sampai murid-muridnya mau menjadi guru. Masya Allah, luar biasa. Naila siap diuji sama paman atau om atau manggilnya siapa nak? Anum. Tak salah kapi. Mana bi muka bukan peramal ketika dintu. Nom. Oke, Naila insya Allah siap. Anom mau tanya tartil, qorib, tajwid atau tafid? Tahfidz. Tafid, boleh. Siap Naila? Siap. Macam ngetek deh ya nah. Tak apa nah, aman. Kamu itu sudah hafal sebetulnya ya. Oke, Ustadz tampilkan angkanya. Oh seperti ini. Oke, Ustadz pilih satu surah untuk Naila. Surah At-Tin. At-Tin, boleh. Siap nak? Silakan dibaca dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Bisa. Betul Nom ya? Oke. Ada lagi Nom? Surat yang lain mungkin? Oke. Tampilkan nama-nama surat tadi Ustadz. Oke. Surah yang lain sekarang ya Nom ya? Silakan pilih satu surah lagi Nom. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Silakan Ustadz. Oke. Nom, sekarang kita akan berikan tantangan. Anum bacakan satu ayat biar Naila melanjutkannya. Kesana ya nak ya. Baca satu ayat biar Naila melanjutkan. Bebas.
بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر Lailatul Qadri min alfi syahr. Lailatul Qadru khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagaimana Paman? Betul Paman? Alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan. Cukup Paman? Cukup. Oke, Naila keren, bisa. Sebentar. Oke, Bapak, Ibu atau ayah, mama atau manggilnya siapa nak? Ibu Ibu hadir nggak? hadir. Coba minta tolong ibunya berdiri. Yang mana ibunya ini? Segera diakui Bu. Masya Allah. Oke, Bapak hadir? Masya Allah, almarhum. Oke. Oh, pantesan. Ini anomnya yang mewakili. Sip, Masya Allah. Terima kasih Naila. Silakan boleh naik panggung. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Alhamdulillah. Oke, satu penguji sudah berlalu dan alhamdulillah anak-anak kita bisa menjawab tantangan anomnya. Selanjutnya, boleh siapa saja Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Kalau tadi Bapak ya, sekarang boleh enggak Bapak Ibu? Siapa saja boleh, silahkan. Ada yang mau nguji? Oke, kalau enggak ada saya. Kalau tadi dari postur tubuhnya Masya Allah ya, subur. Kita cari yang yang slim. Jangan yang kecil. Yang mana Ustazah? Oh, yang mana saja? Kenapa? Boro. Sini nak, sini. Ada Ustaz, ayo sini. Ngantuknya. Hah? Sini. Masya Allah. Kok cemberut sekali ini. Polan cemberut mulai bergelak yelar sepertinya Habib. Oke, tidak. Di situ sayang. Oke, kita kenalan dulu. Oke, namanya siapa nak? Tes. Oke, ngadep sana nak. Namanya siapa nak? Vida. Bapak Ibu hadir? Oke, coba panggal. Salah satunya saja. Mau dipanggil bapaknya atau ibunya? Hah? Kakak saja yang mau dipanggil. Kak, mana kakak? Kak, sini kak. Oh, rupanya kakak tadi yang teriak. Oke. Vida insya Allah siap untuk diuji. Betul Vida? Oke, siap. Kak, dari 4 materi itu mau nguji yang mana kakak? Nggak boleh request. Yang mana kak? Tahfidz tadi sudah nggak menantang. Cari yang lain biar menantang. Tajwid boleh. Tajwid dibuka Ustadz. Oke, kakak di situ ada angka dari angka 1 sampai angka 44. Mau pilih angka berapa kakak? 8 boleh. Angka 8 Ustadz dibuka. Oke. Kakak tugasnya membacakan pertanyaan itu biar Vida yang akan menjawabnya. Siap kakak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika. Di situ hukum mim sukun gitu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mim sukun dibagi berapa? Coba sebutkan. Oke, coba ya. Vida ke sana nak, ke sana. Biar terlihat kamera itu loh. Ini disiarkan di TV pojok kampung. Ya, nanti ditonton. Vida dijawab. Hukum mim sukun dibagi berapa? Dibagi 3. Sebutkan.
idhar syafawi, idgham mithli, ikhfa syafawi. Oke. Kak, betul. Abe ongkuan Kak. Kita tanya jurinya, kita punya juri. Anak-anak bagaimana? Betul? Bagus 100.